Galatia pasal 5. Sekali merdeka tetap merdeka. Ayat 1, karena itu, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan, karena dengan kemerdekaan itu Kristus sudah memerdekakan kita, dan jangan kamu terjerat kembali oleh kuk perhambaan itu. Dengan kekuatan sendiri, Taurat, maka Kristus tidak berfaedah. Ayat 2, sesungguhnya saya, Paulus, mengatakan kepadamu bahwa jika kamu disunat, Kristus tidak akan berfaedah bagimu. Dan saya bersaksi lagi kepada setiap orang yang bersunat, bahwa ia berutang untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Kristus menjadi tidak ada gunanya bagi kamu yang hendak dibenarkan oleh hukum Taurat, engkau telah gugur dari anugerah. Sebab oleh Roh, kita menantikan pengharapan kebenaran dengan iman. Sebab di dalam Kristus Yesus, bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai arti, melainkan iman yang bekerja oleh kasih. Jangan diragikan oleh orang-orang yang berjalan dalam daging. Ayat 7, dahulu engkau berusaha dengan baik, siapakah yang sudah menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menaati kebenaran? Bujukan ini bukan dari Dia yang sudah memanggil kamu. Ragi yang sedikit, meragikan seluruh gumpalan tepung. Saya mempunyai keyakinan tentang kamu di dalam Tuhan, bahwa kamu tidak mempunyai pemikiran yang lain, tetapi orang yang mengacaukan kamu, akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Dan saya, saudara-saudara, kalau saya masih mengabarkan sunat, mengapa saya masih dianiaya? Jikalau demikian, maka salib bukan batu sontohan lagi. Saya harapkan mereka memotong habis dirinya sendiri, yaitu mereka yang mengacaukan kamu itu. Dimerdekakan untuk saling melayani. Ayat 13, saudara-saudara, karena kamu telah dipanggil kepada kemerdekaan, hanya jangan memakai kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk menuruti daging, tetapi oleh kasih layanilah satu sama lain seperti hamba. Sebab seluruh hukum Taurat digenapkan di dalam satu ucapan, yaitu, hendaklah engkau mengasihi orang-orang di sebelahmu seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, hati-hatilah supaya jangan kamu saling membinasakan. Berjalan dalam Roh, kunci kemenangan atas daging. Ayat 16, jadi, inilah yang saya katakan, berjalanlah di dalam Roh, maka kamu tidak akan menggenapkan nafsu daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan Roh, dan Roh berlawanan dengan daging, dan keduanya bertentangan satu sama lain, sehingga kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu kehendaki. Tetapi jika kamu dipimpin Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Berjalan dalam Roh, tiada buah-buah daging. Ayat 19, sekarang perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu, perzinahan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, kebencian, perselisihan, cemburu, kemarahan, perlawanan, perpecahan, bidat, dengki, pembunuhan, mabuk, pesta pora dan lain-lainnya yang serupa. Tentang hal itu saya katakan kepadamu sebelumnya, sebagaimana juga sudah saya katakan kepadamu dahulu, bahwa mereka yang melakukan hal-hal sedemikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Berjalan dalam Roh, ada buah Roh. Ayat 22, tetapi buah Roh itu ialah, kasih, sukacita, damai, sabar menderita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, tahan nafsu. Terhadap hal-hal demikian, tidak ada hukum yang menentangnya. Berjalan dalam Roh, daging disalibkan. Ayat 24, dan orang-orang yang milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup di dalam Roh, biarlah kita juga berjalan di dalam Roh. Janganlah kita mencari kemuliaan yang sia-sia, saling menantang dan saling mendengki.